Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok Ilmu Dakwah I. Ya, kami di sini akan berdiskusi tentang kenakalan remaja yang mana kenakalan remaja ini semakin marak adanya dan akibatnya juga berkepanjangan karena sebentar lagi kita akan menghadapi bonus demografi yang mana usia muda lebih banyak daripada usia tua, yang artinya adalah usia produktif kita, orang-orang kita yang berusia produktif itu lebih banyak daripada yang non produktif. Maka jika eh, generasi-generasi yang akan mendapatkan bonus demografi ini tidak dipelihara dengan baik, tidak dijaga dengan baik dari sekarang, eh, maka itu akan menjadi bom waktu ataupun bumerang bagi kita semua. Baik, segitu saja perkenalannya. Sesi kedua, kita akan menginterview salah satu teman kita yang memiliki melihat secara langsung ya bagaimana kenakalan remaja itu terjadi ya. Sekaligus di akhir nanti kita juga ada sesi sharing ya ataupun bagi siapapun audiens, teman-teman audiens di sini yang ingin memberi masukan, saran ataupun kritik dipersilahkan. Baik, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu kita akan menginterview ataupun kita akan mewawancarai secara langsung. Di sini sudah ada Mas Igusti Arya Ditya Dharma ya, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Igusti Arya Aditya Dharma. Saya mahasiswa informatika semester 4. Kuliah di mana, Mas? Kuliahnya di mana? Mohon maaf, Mas, bisa diulang lagi? Oke, Jaringannya kuliahnya putus-putus tadi. kuliahnya di mana? Oh ya, di Universitas Ahmad Mas. Oke, siap. Nah, jadi Mas Igusti Arya ini atau Mas Arya ya yang biasa kita kenal, beliau akan menceritakan sedikit pengalaman ya ketika melihat ataupun mungkin terdampak secara langsung akibat dari kenakalan remaja ini. Kepada Mas Arya kami persilahkan. Silakan Mas. Iya, jadi mohon izin semuanya, saya akan bercerita tentang masa lalu saya waktu di SMA ya. Jadi, waktu SMA ini saya kan sekolah di asrama ya, di mana itu tidak tidak ada orang tua kami yang ngawasi, dan itu kan hanya ustadz atau orang lain lah yang mengawasi kami seperti itu. Jadi waktu itu ada sekelompok sekelompok orang, 5 atau 6 orang itu, dia suka mengintimidasi orang seperti itu ya. Dia suka mengintimidasi orang, dia merasa bahwa mereka itu adalah yang paling hebat di sana. Dan mereka itu juga sering minta makanan, bukan hanya minta ya, tapi juga mencuri lah, mencuri makanan-makanan jajan-jajan kami yang biasanya disimpan di dalam lemari gitu ya. Jadi waktu itu ada cerita, ada pengalaman. Waktu itu ada temanku, teman aku ini dia lagi makan. Setelah itu mereka ini minta makanan dia, dan dia ini nggak mau ngasih ya, sehingga dia ini waktu itu langsung dihajar ya, langsung dipukul ya, sehingga lantai-lantainya itu darah dia semua gitu, banyak darah dia sampai tembok-temboknya itu pun juga bercak darah dari dia gitu kan, sampai dia itu dirawat di rumah sakit sampai dioperasi gara-gara dia patah tulang gitu. Dan tidak hanya kepada murid ya, dan tidak hanya kepada siswa, mereka itu juga melakukan apa? Mereka itu juga suka melawan guru lah, melawan ustadz-ustadz kami, ya seperti itulah. Mereka tuh pengen mereka menang sendiri lah, pokoknya.
Ya, itu aja, Mas. Oke. Menurut Mas Arya tadi, dari cerita tadi, kira-kira apa hal yang bisa menyebabkan mereka bertindak seperti itu, Mas? Ya, menurut saya ya, mungkin yang pertama itu adalah jauh dari orang tua lah. Jauh dari orang tua. Setelah itu karena sekolah kami sekolah asrama ya, jadi mungkin mereka itu juga stres. Mereka stres, jauh dari orang tua, mereka juga dibatasi kan, waktu mereka beraktivitas dibatasi yang seharusnya mereka bisa melakukan seenaknya. Karena sekolah asrama jadi dibatasi, jadi mereka stres dan mereka melampiaskan ke orang-orang sekitarnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Arya. Baik, masih ada waktu. Mari kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sharing session ya. Ataupun ya, teman-teman bisa mengutarakan pendapat, saran, kritik, maupun pertanyaan. Gitu, teman-teman. Tadi ada banyak hal yang bisa kita bahas, seperti tadi kan penyebabnya salah satunya stres ya, kata Mas Arya tadi. Nah, kira-kira teman-teman punya pendapat atau tidak? Mungkin topik-topik yang lain juga bisa dibahas seperti itu. Mungkin ada yang mau memberi pendapatnya, teman-teman. Dipersilahkan. Saya Mas izin bertanya. Ya, Ya, silahkan Mas Mas Ferdiansyah. Oke. Iya, tadi dari ceritanya Mas Arya, saya nangkap kayaknya mereka tuh kan udah berlebihan itu bukan bullying lagi ya, itu udah masuk ke kriminal gitu menurut saya. eh Tadi yang belum saya tangkap itu gimana pertanggungjawaban asrama terhadap korban atau terhadap pelaku yang melakukan eh, kegiatan bully itu, Mas. Jadi pelaku mendapatkan sanksi apa oh dan ya, jadi korban Oke, ya paling itu, bisa Mas. dilanjut dulu Mas Ferdi. Sudah? Jadi intinya tuh saya pengen tahu gitu, maksudnya mohon maaf dengan ya. Hmm. separah itu korban tuh pelaku tuh dapat sanksi apa gitu. Paling itu sih untuk membuat efek jerah terhadap pelaku. Soalnya kan itu udah masuk kriminal ya. Itu aja sih. Oke, baik. Cukup Mas Ferdi atau ada lagi? Oke, Cukup, baik. Mas. Baik, baik. Terima kasih Mas Ferdiansyah. Mungkin Mas Arya bisa dijawab dengan singkat dan padat. Ya, oke. Jadi apa dong apa apa saksinya ya, sanksinya buat mereka nih ya, bagi para para pembuli itu ya. Jadi sanksinya itu dari mereka itu ada perorangan ya, bukan satu kelompoknya. Perorangannya itu ada yang kena DO waktu itu. Ada yang di DO, ada yang kena SP, ada yang apa sampai dipanggil orang tuanya itulah dan melakukan surat perjanjian agar tidak melakukan hal yang sama lagi seperti itu. Tapi kebanyakan itu mereka di DO sih. Cuma walaupun mereka perorangannya di DO, tapi kan masih ada kelompok-kelompoknya yang lama-lama lah gitu. Seperti itu ya. Oke, begitu jawaban dari Mas Arya ya. Jadi, eh, walaupun orang-orang itu udah kebanyakan sudah di DO ya, Mas ya. Tapi sisa-sisa geng itu masih ada di situ. Dan tadi bentuk hukumannya, sanksinya adalah di DO dan dipanggil orang tuanya dan lain-lain. Begitu Mas Ferdi, apakah bisa diterima? Itu kan kegiatan bully itu kan berlangsung di jenjang SMA ya. Hmm. Berarti Ya, secara nggak langsung masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan ya berarti. Soalnya yang saya tangkap
Kalau kegiatan bully seperti itu harusnya bisa dilaporin atau segala macam, tapi yang saya pertanyakan kenapa dari pihak korban nggak ngelakuin atau nggak ngajuin laporan ke pihak berwajib? Soalnya kan tadi Mas bilang dia dipukulin sampai berdarah-darah segala macam. Menurut saya itu bisa dilaporin atau diajuin ke polisi. Oke, baik. Atau masih ada lagi Mas Ferdi? Cukup. Oke, cukup. Silakan Mas Arya. Tadi poin utamanya adalah apakah kan itu udah masuk pelanggaran besar ya atau eh, masuknya kriminal gitu. Karena ini tingkat SMA biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi apakah ini tidak dilaporkan ke pihak berwajib seperti itu Mas Arya kurang lebih. Kalau saya singkatkan. Oke, oke. Jadi dari pengetahuan saya ya, itu saya nggak tahu ya gimana cara menyelesaikan mereka gitu kan, cara menyelesaikan pihak korban sama pihak pelaku kan saya nggak tahu ya. Yang jelas itu kan ada yang di DO, ada yang di SP, ada yang dikasih sanksi, perjanjian dan lain-lain. Itu yang saya lihat ya. Kalau dari korban, dari orang tua korban dan lain-lain itu saya nggak tahu. Soalnya itu udah masuk urusan pribadi sebenarnya. Baik. Jadi Mas Arya hanya mengetahui sebatas itu saja ya, tidak terlalu mendalami karena hal itu juga sepertinya tidak dipublikasi seperti itu ya Mas. Begitu Mas Arya? Iya, benar sekali. Oke. Oke, apakah Iya, sudah cukup Mas Ferdi? Cukup Mas, cukup. Oke, cukup. Oke, baik. Kita lanjut ke audiens berikutnya. Kira-kira siapa lagi yang ingin memberi tanggapan dari cerita narasumber kita pada malam hari ini? Mungkin Mas Farhan ya. Eh, Mungkin dari saya atas apa yang udah diceritain sama Mas Arya tadi ya, eh, itu sih udah miris banget menurut saya. Apalagi seperti yang dikatakan sama Mas Wildan di awal bahwa kita ini Indonesia udah mau memasuki apa bonus demografi di mana usia produktif anak muda itu lebih banyak kan dibanding orang tua. Dengan kejadian seperti itu tentu bakal menjadi hal yang sangat disayangkan, apalagi terjadi di lingkungan asrama atau sekolah tadi kan. Itu prihatin sih sebagai orang Indonesia, apalagi sesama anak muda, hal-hal seperti itu masih saja terjadi di lingkungan yang bisa dibilang menjunjung tinggi etika dan norma kan. Di harapannya sih untuk hal-hal seperti itu tidak akan terulang lagi ya. Tentu pasti masih banyak di wilayah-wilayah lain seperti itu. Besar harapannya sebagai anak muda, perwakilan anak muda, hal-hal yang merusak atau condong ke arah negatif tidak akan terjadi lagi tentunya. Mungkin dari saya itu aja sih. Lebih ke eh, apa ya? Prihatin terhadap kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Terutama dari kisah Mas Arya tadi sih. Itu sih. Lebih ke prihatinan saya atas apa yang terjadi. Oke, baik. Mas Farhan, terima kasih atas tanggapannya. Apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin dari saya itu, mungkin dari Itu saja. teman-teman yang lain tambahan. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mas Farhan atas tanggapannya. Eh, apakah ada lagi yang ingin memberi tanggapan?
Mas Izan, apakah ada tanggapan atau mungkin pertanyaan? Ya, kalau dari saya melihat mendengar kisah tadi ya, kita bisa mengambil pembelajaran bahwasanya memang eh, pendidikan akhlak itu memang diperlukan ya. Seperti ada sumber kitab Al-Haqulil Banin karya Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Pada jilid 1 itu pada bab 1 dijelaskan dengan apa seorang anak beradab. Di situ dijelaskan bahwasanya wajib atas seorang anak berakhlak dengan akhlak yang baik dari kecilnya agar kehidupannya dicintai ketika dewasa. Tuhannya akan ridho padanya dan keluarganya akan senantiasa mencintainya dan seluruh manusia. Wajib juga atas seorang anak yang beradab menjauhi dari akhlak yang tercela agar tidak menjadi orang yang dibenci. Tuhannya tidak ridho padanya dan keluarganya tidak mencintainya dan juga seluruh manusia. Dan pada bab keempat juga dijelaskan bahwasanya secara singkatnya seorang anak yang tidak beradab dari kecilnya tidak mungkin ia beradab pada waktu ia telah besar. Mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih Mas Izan. Tadi pendapatnya sangat bagus ya tanggapannya. Tadi memberikan kita insight beberapa pengetahuan dari sebuah buku. Buku apa tadi Mas? Boleh diulang? Kita dari kitab Ahlakul Banin karya Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Oke, kitab ya dari sebuah kitab ya karya seorang syekh. Ya tadi sudah disebutkan oleh Mas Izan. Ya tadi di sana kita dapat beberapa pengetahuan seperti ya kalau misalnya dari kecil itu kita akhlaknya udah baik, maka pas gedenya juga nggak akan berani macam-macam gitu. Secara garis besar seperti itu. Jadi bahwa pendidikan akhlak itu sangat penting, teman-teman. Mungkin itu saja. Apakah ada tanggapan lain, Mas Izan, sebelum kita lanjutkan? Cukup dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Izan Nur Almas. Kita lanjut. Ada dua orang terakhir ya. Mas Dava atau Mas Bayu dulu, silahkan. Apa tuh? Halo, dengeran nggak? Ya, ya. Silakan, Mas Dava. Eh, Apa tuh? saya setuju dengan kata Mas Ferdiansah, kemudian kata Mas Farhan Irgi ya. Kalau bisa tuh eh, kekerasan tuh ditindaklanjuti lebih dalam. Karena kalau dibiarkan tuh malah makin makin terjadi dia. Terus katanya si Bas Arya tuh di sana tuh yang punya uang tuh paling berkuasa kayaknya. Jadi apa-apa kalau dikit-dikit dilaporan gitu tuh sana mainnya pakai uang gitu kan. Itu termasuk keras juga sih. Jadinya anak-anak yang misalnya mohon maaf kurang gitu lah pas-pasan gitu kan jadinya kan kayak terintimidasi terus. Masya Allah, Nah Masya Allah. kalau bisa sih dilawan aja gitu kan. Maksudnya tuh kayak dilaporin aja ke pihak yang berwajib bahwa kekerasan tuh sebenarnya tidak boleh. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih tanggapannya Mas Dava. Oke, kita lanjut yang terakhir, Mas Bayu. Eh, Mungkin saya cuma menambahkan saja. Tadi Mas Izan kan mengambil dari buku. Nah, saya juga mengutip salah satu ayat Al-Quran di mana di dalam surat Al-Humazah ada salah satu ayat yang menjelaskan celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang dimana di sini kita akan eh, mengganti pengumpat lagi pencela itu ke pembuli. Nah, ayat ini juga sejalan dengan Tadi bukan aku yang main, sorry. Oh alah, pantesan jago. Silakan Mas, dilanjut. ayat ini juga sejalan dengan sabda Nabi yang dimana suatu perbuatan
akan kembali lagi ke orang yang melakukan itu. Jadi mungkin di alam kita atau mungkin di bumi, di dunia, hukum yang berjalan, tapi nanti di alam akhir sana ada pembalasan lagi, gitu saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu. Ya, jadi dari semua tanggapan teman-teman semua, ya bisa kita simpulkan bahwa termasuk Mas Arya juga tadi menyampaikan ceritanya. Jadi sebenarnya kita pemuda itu kita harus memiliki tujuan yang jelas gitu. Tujuan yang jelas dari kecil. Jadi kita dari kecil harusnya sudah diarahkan nanti besarnya mau jadi apa dan seperti apa. Kalau kita tidak diarahkan, maka kita akan bertindak dan berperilaku semena-mena. Dan juga kita sebagai anak muda ya, masih muda ini, kita eh, karena emosinya masih meledak-ledak ya, eh, masih semangat-semangatnya, masih masa mencari jati diri, maka itu kita harus menyalurkan ide kita, emosi kita, tenaga kita yang meledak-meledak ini ke tempat yang benar, ya, ke wadah yang benar. Contohnya adalah kalau masih sekolah, di ekstrakurikuler, contoh ada pramuka, ada olahraga seperti sepak bola, taekwondo, silat, dan lain-lain. Kalau di kuliah juga ada UKM, terus juga disediakan untuk lomba-lomba seperti itu. Dan pameran, dan masih banyak yang lainnya. Itu salah satu cara yang saat ini sudah kita lihat dan mungkin kita juga dapat memanfaatkan dampaknya seperti itu. Dan eh, tadi masalah pembulian tadi juga larangannya sudah dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 11 yang di situ dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri. Nah, itu juga itu salah satu eh, perintah ya di surat Al-Hujurat ayat 11 untuk tidak membuli atau mengejek satu sama lain. Dan juga di dalam ayat lain dalam surah Al-Humazah ayat ayat 1, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Nah, jadi di sini dikatakan ya, salah satu bentuk bully itu kan eh, salah satunya adalah bentuk verbal ya, ucapan atau kata. Jadi di sini dijelaskan bahwa celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Jadi janganlah gitu. Kita tuh sudah ada larangan untuk dilarang berkata-kata kasar. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim dari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi ini adalah perintah untuk memuliakan kepada sesama. Kalau kita nggak bisa berkata baik, maka cukup diam. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Semoga kita mendapat banyak insight, banyak pengetahuan baru, dan juga kita semakin meningkatkan concern terhadap kenakalan remaja ini. Nah, semoga harapannya ini bisa didengar oleh khalayak yang lebih luas lagi. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.